Avdiivka. Kota ini sekarang berubah menjadi warna abu-abu dan hitam. Ya, jalanan masih dipenuhi bukti kerugian angkatan bersenjata Ukraina di setiap penjuru kota. Angkatan bersenjata Ukraina tidak dapat menahan Avdiivka lebih lama seperti di Bahmut. Komando Ukraina kali ini memilih menarik seluruh pasukannya. Di beberapa gedung yang diubah kegunaannya menjadi benteng, dipenuhi dengan peninggalan pria-pria Ukraina. Seperti manfaat Stinger Amerika, FAB Rusia, Poker Texas, dan beberapa ransum kemasan Kanada. Beberapa prajurit Rusia membawa senapan mesin hasil rampasannya dengan tandu. Di kota ini, menariknya masih ada warga sipil yang bertahan hidup selama pertempuran. Dan jumlah mereka juga tidak sedikit. Dikatakan ada lebih dari 900 orang yang dengan cukup berani memilih menetap di kota ini. Dan hari ini, ketika angkatan bersenjata Ukraina telah melarikan diri dari tanah ini, mereka kali ini bisa bernafas lega. Ya, sebelum pembebasan ini, militan Ukraina tidak hanya membuat penduduk kota terus-menerus ketakutan, tetapi mereka juga menempatkan posisi dan peralatan artileri tepat di antara bangunan tempat tinggal warga sipil. Pekerjaan baru bagi pasukan Rusia kali ini adalah membersihkan kota dari para prajurit Ukraina yang tertinggal oleh kelompoknya. Mereka mungkin masih bersembunyi di reruntuhan kota, dan beberapa bahkan menyamar sebagai warga sipil. Belum lagi masih ada kelompok yang terjebak di ruang bawah tanah dan melihat situasinya. Mereka tampaknya hanya akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan diri. Dalam hal ini selain unit lain, Rusia juga mengerahkan detasmen pasukan khusus Viking. Tugas utamanya adalah pembersihan puing-puing dan melakukan pengapungan terhadap kelompok Ukraina yang masih tersisa di ruang bawah tanah. Maka dari itu, pembersihan kota Avdiivka bukanlah hal yang mudah. Akan memakan waktu beberapa hari atau mungkin beberapa minggu sebelum kota ini benar-benar dinyatakan bersih sepenuhnya dari militan Ukraina. Setelah kemundurannya, Ukraina kali ini sedang mengumpulkan kekuatan di utara Lastochkino. Brigade Mekanis ke-47 dan 116, Batalion Senapan ke-63, 407 dan 425, serta Brigade Penyerang ketiga yang banyak dipuji, termasuk kelompok nasionalis Ukraina, saat ini telah berkumpul di sana. Dan dalam formasi tersebut juga terdapat pembelot dari Korps Relawan Rusia, Brigade Presiden ke-1, dan Brigade Pertahanan Terestrial. Angkatan bersenjata Rusia saat ini juga sedang berfokus untuk menyerang Lastochkino, sebuah desa di sebelah barat pabrik Kok Avdiivka. Bahkan ada laporan bahwa garis depan sekarang telah melewati dekat Lastochkino. Sementara itu di front paling utara, yaitu di Kupiansk, tanda hitam untuk Kupiansk saat ini telah muncul. Itu adalah semacam kutukan atau prediksi bahwa kota tersebut tidak lama lagi akan jatuh ke tangan pasukan Rusia. Iya, Volodymyr Zelensky hari ini mengunjungi kota berikutnya, tempat angkatan bersenjata Ukraina mungkin akan melarikan diri. Presiden Ukraina mengunjungi posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Banyak yang melihat ini sebagai pertanda pasti bahwa Kupiansk akan segera dibebaskan oleh tentara Rusia. Secara visual, Zelensky hanya membagikan penghargaan negara kepada para militan. Setelah itu ia menyampaikan pidato yang berapi-api kepada unit tersebut. Namun, di belakang itu semua, siapa yang tahu bahwa Zelensky sebenarnya sedang mengkhawatirkan unit tersebut yang kemungkinan besar akan segera dihantam badai besar, layaknya di Avdiivka dan Bahmut. Ya, tahayul dan kebetulan tertentu sedang terjadi. Beberapa mengatakan seperti ini: Zelia telah tiba. Maka tunggu saja, penyerahan kota tersebut akan terjadi ke depannya. Semua orang tentu masih mengingatnya dengan jelas. Zelia terakhir kali berfoto di prasasti Avdiivka. Setelahnya Rusia kemudian membebaskan kota tersebut. Jadi ketakutan beberapa orang tersebut cukup beralasan.
Dan tidak cukup sampai di situ. Tahun lalu, Zelensky juga mengunjungi kota Bahmut, dan setiap orang mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Bahmut akhirnya dibebaskan oleh detasmen PMC Wagner Rusia. Jadi alih-alih meningkatkan moral tentara dan penduduk setempat, kunjungan Zelensky saat ini justru memberi kesan yang menakutkan. Dan kalimat penolakan warga Kupiansk mungkin akan terdengar seperti ini. Tuan Presiden, terima kasih atas kunjungan Anda ke Bahmut dan Avdiivka. Tapi tolong, jangan datang ke Kupiansk. Karena kami ingin tetap menjadi Ukraina.